Hai Konstitusionalis, kalian pasti udah nonton kan video sebelumnya yang meliput acara pembukaan PKPA yang diselenggarakan oleh PPMan, Aman, dan juga Pradi Pergerakan. Nah, setelah tim Konstitusionalis TV mengikuti acara pembukaan, selanjutnya kami juga mengikuti acara diskusi publik yang bertemakan menguji Undang-Undang KSDH terhadap eksistensi hukum masyarakat adat. Diskusi publik pada hari ini diisi oleh beberapa narasumber dan dimoderatori oleh Ermelina Sinyareta. Yuk kita simak narasumber yang pertama, yakni Pak Muhammad Arman dari Aliansi Masyarakat Adat Nusantara. Tapi saya kira saya ingin menyampaikan beberapa hal ya. Jadi kalau dulu ketika undang-undang ini belum ditetapkan itu sebenarnya kita punya harapan yang cukup baik ya terhadap RUU ini. Nah, bagi Aman dulu sejak awal itu di dalam brief itu menyampaikan bahwa pembentukan undang-undang KSD itu harus menjadi momentum untuk memperbaiki tata kelola kehutanan secara lebih luas. Kenapa begitu? Karena misalnya hampir 70% wilayah-wilayah masyarakat adat itu berada di kawasan hutan dengan berbagai fungsi, konservasi, lindung, produksi terbatas, dan lain-lain dan seterusnya. Kemudian di tahun 2017 ada data yang dipublis oleh Aman itu menyatakan bahwa ada 1,6 juta hektar wilayah masyarakat adat itu berada dalam wilayah konservasi. Ada sekitar 2,6 juta jiwa itu yang berada dalam wilayah tersebut yang terancam resettlement ketika ada dulu pemberlakuan Perpres 88. Barangkali dari Aman menawarkan pertama adalah kalau kita bersetuju maka akan sangat bagus kalau kita bersama-sama kemudian mengkajian ke Mahkamah Konstitusi. Dan saya kira batu uji kan kalau dalam konteks masyarakat adat kan setidaknya ada 3 ya, pasal 18 B 2, 28 E 3, pasal 32 1 dan 2, dan tentu saja ada banyak sekali peraturan di dalam konstitusi yang bicara soal hak warga negara yang mungkin kita bisa jadikan sebagai batu uji untuk menguji undang-undang. Nah, itu dia penyampaian materi yang pertama. Materi selanjutnya yang akan disampaikan oleh Mbak Cindy Julianti dari Working Group ICCS Indonesia. DPR tidak begitu kuat, tapi dari sisi lain ada kepentingan beberapa anggota DPR juga yang punya bisnis di kawasan konservasi gitu. Nah, makanya itu ada nanti urusannya sama pasal 34 ya, soal izin di wilayah konservasi. Itu yang kita tangkap. Jadi secara politik hukumnya itu memang sudah cacat sedari awal. Kita harus jadi kawasan konservasi gitu loh. Tidak serta-merta harus jadi taman nasional, tidak harus jadi taman wisata alam, tapi cukup dia jadi wilayah adat. Dan wilayah adat itu saja yang diakui gitu untuk mencapai target global ini. Nah, ini yang kemudian disesatkan ya, sehingga perspektifnya ketika dia diakui dan dia harus dikonservasi betul-betul gitu. Jadi dan yang lebih parah, kami melihat juga bahwa ada satu ketentuan di pasal 34 di UU KSD ini yang mengizinkan izin-izin eksploitatif ya, panas bumi, karbon, apalagi energi, pariwisata dan lain-lain, sehingga orientasi konservasi ini sudah berubah, bahkan bukan lagi ekofasisme kalau kita lihat, bukan lagi scientific forestry yang diintroduksi Jerman pada saat itu untuk benar-benar mengkonser satu tutupan, nggak boleh ada manusianya, bukan itu lagi, tapi berubah jadi green capitalism. Jadi krisis yang diperjualbelikan gitu. Dan sekali lagi yang paling jadi korban adalah masyarakat adat gitu. Mereka nggak dapat benefit apapun dari konservasinya, nggak dapat benefit dari kegiatan perizinannya gitu ya. Wilayahnya hancur dan lain-lain. Itu kayaknya Walhi punya kajian soal itu ya Bang Teo. Setelah penyampaian materi yang disampaikan oleh Cindy Julianti dari WGII, selanjutnya penyampaian materi yang ketiga oleh Rafelson dari Walhi Wahana Lingkungan Hidup. Ini juga berkenaan dengan putusan MK yang tadi kawan-kawan sudah sampaikan terlebih dahulu. Nah, harusnya kan problemnya diselesaikan dulu seluruh proses pengakuan hutan adat, baru kemudian
langsung dengan menteri, ya, menteri, dan juga nggak diatur secara jelas atau misalkan ada penjelasan untuk penetapan kawasan hutan mengikuti putusan MK bla bla, ini prosesnya. Nah, di undang-undang ini tata laksananya juga nggak dijelaskan, bahkan di penjelasannya cukup jelas keterangannya. Nah, Diskusi berjalan dengan begitu hangat dengan penyampaian materi yang keempat yang disampaikan oleh Erwin Dwi Kristianto dari Perhimpunan Rumah. Tiga poin penolakan tadi berdasarkan dari norma, argumennya adalah seperti ini. Satu, argumen pertamanya, Undang-Undang Konservasi sudah pasti itu bertentangan dengan Undang-Undang Kehutanan dan putusan MK. Putusan MK sama-sama kita ketahui, hutan adat bukan lagi bagian dari hutan negara. Dia berbicara soal status. Di dalamnya ada fungsi, dan bisa jadi di setiap status itu ada fungsinya masing-masing. Dan ketika misalkan tadi bicara pasal per pasalnya, maka kemudian hutan adat yang menjadi satu wilayah tertentu sudah pasti tuh berdasarkan Undang-Undang Konservasi ini menjadi wilayah konservasi. Padahal status belum tentu menggunakan fungsi. Itu argumen. Hutan adat yang sudah ditetapkan ya lagi kawasan konservasi. Padahal kalau misalkan dia yang paling sedikit lindung yang 42.000 sekian, dia akan jadi konservasi. Atau malah produksi yang lebih besar 70.000, dia akan jadi konservasi. APL yang tidak punya, yang sebenarnya di luar kawasan lah, kalau misalkan di tanah, dia akan jadi argumen kedua masuk. Dan yang terakhir, penyampaian dari praktisi hukum yakni Victor Santoso Tandiasa yang disampaikan di akhir pada acara diskusi publik hari ini. Nah, kalau saya lihat dari kedudukan undang-undang tersebut itu mungkin nanti koreksi Bang Erwin dan teman-teman kalau saya ada keliru. Saya lihat itu mengubah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 dan juga mencabut sebagian dalam Undang-Undang SDA. Nah, tapi saya belum mengkoreksi melihat lebih jauh ya dalam ketentuan normanya. Next. Setelah seluruh pembicara selesai menyampaikan materi-materinya, selanjutnya yakni sesi diskusi yang dipandu oleh moderator Erlina Singereta. Mahkamah Konstitusi. Silakan teman-teman yang berada di forum ini, ada yang mau bertanya? Itu hanya didengar. Jadi masyarakat hanya didengar, memberikan masukan, tapi tidak ada penjelasan pasca itu, baik dalam rapat tersebut maupun dalam rapat-rapat berikutnya ketika sudah membahas norma-norma yang akan dibentuk di dalam undang-undang SDA. Catatan mungkin dari teman-teman narasumber, kira-kira pasal-pasal mana di dalam perhatian kawan-kawan yang bisa kita inventaris sebagai jagung dari terima kasih. Dan saya di online di Zoom, saya merasa harus perlu datang di sini untuk ikut mendiskusikan persoalan serius ini. Tapi mohon saya dicerahkan dulu soal wilayah perlindungan penyangga kehidupan yang tadi. Ya, jangan-jangan ini jantungnya yang tadi dicari-cari oleh Bung Victor itu. Karena ini baru sama sekali. Apakah kepastian hukum dari putusan MK dan SK tersebut yang diberikan tidak bisa melindungi kami? Atau bagaimana baiknya solusinya? Kami harus bagaimana begitu? Bapak Ibu, terima kasih mohon tanggapannya. Dan pertanyaan dari masing-masing narasumber kita, bagaimana sebenarnya itu menyelesaikan restorasi konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 pasal 18 D2. Terima kasih. Kehidupan, preservasi, kemudian dan seterusnya. Kemudian pasal 9 itu bicara soal pelepasan ke atas tanah. Jadi tadi kewajiban Pak Abu misalnya kalau menyebutkan jangan sampai ke APL, yang bisa ke APL, itu suara umum. Merupakan satu proses alami dari berbagai unsur hayati dan non-hayati yang menjamin keberlangsungan kehidupan makhluk. Jadi biasanya seperti itu. Kita harus melihat secara utuh sistem
penyangga kehidupan wilayah tertentu sebagai penyangga kehidupan dilihat di pasal sebelumnya. Jadi dia tidak akan jadi status tersendiri. Tetap akan jadi status tersendiri ketika melihat pasal 8 dan 9 yang ada di perubahan. Tapi tadi kalau pertanyaan sistem penyangga kehidupan itu apa, itu ada di pasal 6-nya di Undang-Undang Nomor 5-nya, Pak. Tapi kan yang saya baca di sini kan Nah, apakah dia kemudian bisa melambat kemana-mana? Bisa. Di wilayah reservasi itu dia bisa melambat hutan lindung, hutan produksi, HPL, dan lain-lain. Dengan catatan dengan logika terbalik, harus ada inventarisir dulu, baru di-riset. Harusnya di-riset dulu, baru di-inventarisir. Nah, tapi biasanya itu akan menjadi istilah control of the pembangkangan terhadap konstitusi, sehingga memungkinkan pembentuk undang-undang itu membentuk norma yang sifatnya terbuka dan nanti akan ditekniskan melalui PP biasanya, baik itu besaran dan lain-lain. Nah, sebenarnya kalau dengan seperti itu dalam proses implementasinya sebenarnya putusan MK itu posisinya harusnya lebih tinggi dari undang-undang ketika mengimplementasikan ya. Karena apa? Karena peran MK itu sebagai defender interpreter konstitusi yang penafsir arti konstitusi. Jadi ketika ada undang-undang yang digunakan setelah putusan MK, lalu putusan undang-undang itu melanggar putusan MK itu, maka sebenarnya yang menjadikan dasar perbuatan melanggar itu adalah putusan MK-nya. Gimana? Sangat menarik sekali ya acara hari ini. Kalau menurut kalian, apa sih kendala pemerintah yang belum juga kunjung mensahkan RUU MHA? Coba tulis di kolom komentar ya. Aku, Nuriska Hovifah, dan segenap tim Konstitusionalis TV pamit undur diri. Mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.